Jagat dunia hiburan tanah air beberapa hari belakangan ini tentu dibuat berduka dengan kepergian artis serbabisa Kiki Fatmala. Ya, menghadap Sang Maha Pencipta pada Jumat 1 Desember 2023 kemarin, Kiki pun dimakamkan di pemakaman San Diego Hills di Bilangan, Kerawang, Jawa Barat pada hari Sabtu 2 Desember kemarin. Keluarga pun sedikit membagikan momen bersama dengan aktris yang melambung namanya lewat perannya sebagai Mariam di sinetron horor komedi Si Manis Jembatan Ancol 2 tersebut. Dan seperti inilah keluarga dan juga sang suami ketika menceritakan kondisi Kiki 2 bulan sebelum kembali ke pangkuan Sang Maha Pencipta, hingga pesan mulianya untuk keluarga besar. Kiki Fatmala diketahui kakak dari 2 orang adik, yaitu Ana Anggi Laura dan juga Maruf Asari. Kedua adiknya ini pun juga menceritakan jika sang kakak adalah pribadi yang baik. Begitu pula ia dikenal oleh 2 sahabat karibnya, yaitu Ozy Syaputra dan Dia Permatasari. Lantas seperti apa cerita mereka tentang sosok Kiki Fatmala semasa hidupnya? Benarkah di hari-hari terakhirnya keluarga dan sahabat pun sempat merasakan firasat perihal kepergian Kiki Fatmala? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Manusia hanya bisa berkehendak, tapi Tuhanlah yang akhirnya menentukan. Ya, kalimat ini sepertinya pas jika disematkan dengan kabar duka yang menyelimuti dunia hiburan tanah air setelah kepergian artis senior Kiki Fatmala. 2 tahun berjuang melawan penyakit kanker paru-paru stadium 4 yang dideritanya, Kiki Fatmala pun akhirnya menyerah. Menurut keluarga besar, karena sudah tidak ada lagi usaha yang dapat dilakukan untuk kesembuhan artis senior yang melambung namanya lewat perannya sebagai Mariam di sinetron horor komedi Si Manis Jembatan Ancol 2 tersebut. Keluarga pun juga menceritakan jika semasa hidupnya banyak kebaikan yang ditorehkan oleh Kiki Fatmala. Namun, yang paling menyayat hati adalah pesan terakhirnya yang mungkin menjadi pegangan hidup bagi mereka, yaitu mendidik kedua anak angkatnya dan juga memiliki iman. Pesannya banyak buat keluarga yang mendidik anak-anaknya, mempunyai iman. Ya, mendiang sosok Kiki Fatmala bisa dibilang sebagai sosok manusia pilihan yang bisa mengetahui kapan dirinya akan berpulang. Karena sudah didiagnosa tidak akan hidup lama oleh dokter yang memeriksanya. Maka dari itu, keluarga besar pun memilih untuk melakukan perawatan di rumah, sekaligus mendekatkannya dengan orang-orang terkasih. Saat di rumah, keluarga pun juga menceritakan jika setiap waktu Kiki pun selalu mendengarkan lagu-lagu rohani Kristen dan tidak mengizinkan kunjungan dari siapapun, termasuk rekan-rekan selebritis yang ingin mengetahui kabarnya. 2 bulan sebelum berpulang seperti apa sih? Kondisinya sebelum pulang dia kansernya ke otaknya dan dia nggak bisa keluar dari kamar. That's why dia nggak main Instagram lagi, dan nggak baca WhatsApp, dan nggak ada phone call sama sekali. Saya cuma di rumah dan tiap hari dengan lagu rohani. Itu aja buat 2 bulan. Itu memang istirahat bisa bilang. Istirahat di rumah dia, soalnya dari awal dia nggak mau masuk ke rumah sakit.
Kenapa dia mau dekat sama keluarga, dia mau dekat dengan keluarga, dengan suami, anak-anak. dengan nikamannya sendiri. Karena dari dulu dia di rumah sana. Dari dulu memang nggak mau dirawat. Enggak, kita udah usaha sebaiknya. Kita ke Amerika, kita ke Singapura, kita ke Bangkok. Nggak ada obatnya lagi yang bisa bantu Kiki. Akhirnya kita ambil keputusan di rumah aja. Ini keputusan dari Kiki dengan keluarga. Kiki nggak mau orang datang ke rumah dengan kelihatan dia dalam keadaan kayak gitu. Banyak teman-teman datang ke rumah tapi nggak bisa naik ke kamar karena Kiki nggak terima. Di sini sekalian ya, Silakan. saya minta maaf buat teman-teman Kiki, teman-teman yang selalu bilang mau datang. Bukan saya menolak, tapi saya sudah bicarakan. Dia bilang dia tidak mau ketemu orang kalau tidak dalam keadaan baik. Karena dia paling senang kalau undang temennya tuh makan. Dandan, makan sama-sama, seneng-seneng. Dia nggak mau bikin orang susah mikirin dia nggak mau. Jadi mohon maaf buat yang kemarin telepon saya nggak respon. Karena bukan saya yang nolak, bukan kemauan Kiki, saya harus ikutin itu. Dan juga kabarnya beberapa teman-teman selebriti tidak tahu kalau Kak Kiki sakit. Tidak ada yang tahu. Tidak pernah cerita. Tidak pernah mengeluh, selalu mengucap syukur. Semasa hidupnya, Kiki Fatmala telah melakukan perjuangan sebaik-baiknya, termasuk menjalani 25 kali kemoterapi. Ditambah lagi dengan pengobatan lainnya yang membuat fisik maupun psikis Kiki sangat menderita pada saat itu. Namun keluarga melihat tak pernah sedikit pun muncul kata-kata mengeluh dari Kiki. Dan hal itulah yang menguatkan keluarga jika Kiki bisa melaluinya dengan baik. Akan tetapi takdir berkata lain, Kiki pun dipanggil Sang Maha Kuasa. Saya pembandingin sebagai suaminya aja. Selalu dekat dia sampai akhirnya. Suami yang baik. Tuhan kirim dia untuk kita sekeluarga, bukan hanya untuk Kiki. Anak-anak. Ini suami yang baik untuk akak. Terbaik yang Tuhan berikan untuk Kiki. Terima kasih Chris. Terima kasih sebesar-besarnya, Tuhan baik kirim kamu untuk kita. Saya baik. Dia nggak pernah ngomong nggak kuat, dia selalu ngomong Tuhan baik. Dia selalu ngomong kita akan selalu percaya dengan Tuhan dan selalu harus ke gereja. Itu aja yang permintaan dari dia. Tuhan baik. Dia Tuhan tidak baik. pernah menyalahkan siapapun. Dia tidak pernah mengeluh, kakak sakit, kakak begini, kok begini, kok begitu. Belum pernah sekalipun. Sampai akhirnya. Sampai dia tidak bisa bicara pun, dia masih bilang, Tuhan baik. Kakak bersyukur Tuhan. Kiki yang bikin kita kuat, bukan kita yang menguatkan dia. Dia yang selalu memberikan kepercayaan. Kita kuat karena dia. Sementara itu, bukti kebaikan Kiki Fatmala lainnya juga terungkap lewat wasiatnya yang tidak ingin menerima karangan bunga duka dan meminta supaya digantikan dengan menyumbangkan pada badan amal. Selain itu, mendiang Kiki Fatmala pun juga menuliskan keinginannya untuk dimakamkan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Sorry? Alasan tidak menerima karangan bunga. Soalnya Kiki nggak mau. Kiki maunya lagi baik donasi ke gereja atau anak yatim piatu. Rencananya besok jam 10 pagi di San Diego Hills. Makamkan San Diego Hills karena memang dari permintaan dari Kiki Betul, sendiri. dia yang perminta. Semasa hidupnya, Kiki Fatmala diketahui memiliki 2 orang adik yang selalu menemaninya. Seperti apa kedua adik Kiki yang menceritakan sosok kakaknya semasa hidup. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Pemirsa, diketahui Kiki Fatmala memiliki 2 orang adik yang menemaninya saat didiagnosa menderita kanker paru-paru. Ana Anggilaura, adik Kiki pun menceritakan jika sang kakak adalah pribadi yang baik. Bahkan karena kebaikannya, di hari pemakamannya beberapa rekan, sahabat, serta keluarga mengiringi kepergiannya. Dia banyak teman-teman, saudara-saudara seiman yang menyayangi dia. Dari saat dia sakit pun teman-teman seiman selalu ada untuk dia. Dia nggak pernah sendiri. Dia selalu dikelilingi orang baik yang sayang, perhatikan dia. Paling bagus aja. Paling bagus. Dia selalu mengingatkan saya kalau saya salah jalan. Dia yang selalu nasihati dia sekarang. Saya harus kuat, tak boleh nangis lagi. Dia sudah damai. Semuanya. Semuanya baik. Dia tidak pernah bicara jelek buat orang lain. Dia selalu positive thinking. Dia selalu bilang tidak boleh menilai orang dari luarnya. Harus berpikir yang positif. Dia kakak yang baik buat saya dan keluarga. Dia mami yang baik untuk anak-anak. Ya, selain itu, Maruf Asyari, adik mendiang Kiki Fatmala pun juga menambahkan bahwa sang kakak adalah seorang wanita yang kuat seperti Wonder Woman. Sekalipun diterpa masalah, ia pun tetap kuat dan juga tabah menjalaninya. Dan seperti inilah curahan adik Kiki Fatmala ketika mengenang sosok sang kakak semasa hidupnya. Gak ada sih, dia hanya sosok kakak yang baik yang tidak pernah merugikan atau menjahatkan ataupun apapun itu, nggak pernah. Dan dia udah Wonder Woman yang kuat, kokoh, dan tanpa ada menyusahkan keluarga sih. Dia kakak yang baik, cuma dia bilang kurang sehat aja. Tapi dia super kuat banget sih. Tapi rutin cek dokter tadi Pak? Rutin. Dan memang sudah pernah tengah sembuh, dan tapi semua kembali pada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan berkehendak. Kita hanya bisa pasrah dan ikhlas. Saya atas nama keluarga mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya atas nama keluarga meminta maaf yang sangat dalam sekali kepada teman-teman, kepada seluruh rakyat Indonesia yang apabila tidak suka dengan kakak saya mohon maaf yang sangat dalam-dalamnya, dan mohon maaf sekali lagi, dan mohon didoakan semoga insya Allah kakak saya tenang di sana, dan insya Allah dia sudah tidak sakit lagi. Sementara itu, selain adik dan keluarga besar, mendiang Kiki Fatmala pun juga dikenal memiliki sahabat dekat. Lantas, seperti apa sosok mendiang Kiki Fatmala di mata Ozy Syaputra dan juga Dia Permatasari? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore,
dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Halo, nama saya Raden Draka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intense Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Dipertemukan di usia belia saat sinetron Si Manis Jembatan Ancol 2. Rasanya tidak terbayang bagaimana perasaan sedih Ozy Syaputra dan Dia Permatasari ketika ditinggal selama-lamanya oleh mendiang Kiki Fatmala. Menjelang ajal Kiki Fatmala, Dia Permatasari pun mengaku sering berkomunikasi dan bertukar kabar dengan mendiang Kiki Fatmala. Setelah lama berpisah, dia pun hanya bisa melihat jenazah sahabatnya yang sudah terbujur kaku. Yang jelas kenangan indah saya sama Kiki itu banyak banget karena kan saya masih remaja udah main sama Kiki ya, syuting sama Kiki apa segala macam. Kita tuh kan kalau syuting itu seharian 24 jam kadang-kadang bisa dibilang. Ya udah pokoknya kita udah kenal luar dalam Kiki gitu, orangnya baik dan orangnya nggak pernah mau gosip, nggak pernah campur orang. Dia cuma kalau ketawa cuma ketawa, kalau ketawa kayak gitu aja. Udah kami udah mulai nyerempet nggak gosip gitu kalau udah dia gitu tuh orangnya kayak gitu. Seminggu nggak ada kabar apa itu kita saling nyari gitu. Oh, sambil mana aja sih nggak ada kabar gitu. Nah ini kemarin tuh senyap langsung dia si Kiki kok nggak ada kabar ya gitu. Nah saya tuh paling cerewet di antara bertiga. Kok nggak ada kabar, kok nggak ada gini. Iya aku juga nggak tahu. Kita kan gini, Kiki tuh kan memang nggak pernah. Dia sebenarnya gini ya. Kalau kita nanya soal masalah penyakit itu dia kurang suka gitu loh. Nah jadi kita nggak mau menyinggung perasaan dia kan gitu. Jadi ya udah. Pernah bilang sama saya bahwa aku udah sembuh aku udah sembuh kok gitu. Paham, kan, gitu. Oh alhamdulillah Ki, alhamdulillah iya gitu. Itu aja. Terakhir bulan yang lalu dia bilang dia ngabarin saya bahwa di kayaknya aku perlu pengobatan lagi nih, cuma gitu aja intinya. Terus ya udah Ki kamu sehat-sehat ya. Ya aku semangat aku semangat kok. Bener ya Ki, kamu pasti sembuh, saya selalu gitu. Kan kita ini kan biasanya bertiga. Kita tuh bertiga itu biasanya itu dipanggil di TV itu kan biasanya itu selalu acara. Tapi ini kita dipanggil bertiga karena Kiki gak ada gitu. Jadi saya tuh tadi tuh nggak tahannya gitu. Kita selalu ketemu tuh dengan keadaan ceria gitu. Tapi tadi kesedihan. Jadi waktu kita biasanya tuh di acara-acara TV bertiga gitu. Tapi sekarang kita dalam kondisi yang beda gitu loh. Kiki udah nggak ada gitu. Biasanya kan saya kan yang arrange pakai bajunya, nanti kita pakai baju merah ya gitu. Di balik pribadinya yang begitu luar biasa, keduanya pun mengenal mendiang Kiki Fatmala sebagai sosok yang profesional dalam bekerja. Saking dekatnya, Ozy Syaputra pun juga mengaku mendapatkan firasat sebelum sang sahabat meninggal dunia. Lantas seperti inilah firasat Ozy Syaputra sebelum mendiang Kiki Fatmala dipanggil Sang Maha Pencipta. Pertama kali dapat kabar tuh dari dia. Aku telepon dia pagi-pagi. Saya anehnya tuh gini, tadi malam tuh saya tuh nggak bisa tidur, yang mata tuh melek aja gitu. Dan anehnya tuh saya tuh mandangin foto kami bertiga gitu loh. Saya dalam hati saya gitu, kami tuh berteman udah 30 tahun ya gitu, yang intens banget ya kan, yang kalau misalnya udah ada satu yang kelamaan nggak misalnya seminggu aja nggak ada kabar gitu kita ya, pasti yang kemana sih pasti yang gitu, kita kecarian gitu, sama-sama nyari gitu. Apalagi nih dia ini orangnya kan paling pokoknya kalau kita salah gitu langsung main dampak itu dia sifatnya itu. Kalau Kiki orang lebih tenang gitu ya. Nah jadi aku ngeliatin gitu, nggak rasa kami bersahabat tuh udah 30 tahunan ya, apalagi sama dia saya lebih lama lagi gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.